Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini saya kembali akan menganalisa beberapa saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Sebelum saya melakukan analisa saham, kita coba lihat dulu artikel berita ini. Di judul berita ini jika kita lihat, ada kejutan dari RS MTech atau SEM untuk investor dari RS Kedoya. Kita semua tahu RS Kedoya atau RSGK baru saja IPO di Bursa Indonesia. Tapi jika kita lihat berita yang ada saat ini, anak usaha dari EMTK menyebutkan ada rencana untuk mengakuisisi mayoritas atau sebanyak 66% saham PT Kedoya Adiaraya Tbk atau RSGK. Tujuan dari rencana akuisisi ini untuk memperluas pelayanan kesehatan dari SEM di Indonesia. Jadi, perlu saja melakukan IPO, ada rencana langsung diakuisisi oleh perusahaan SEM. Jadi menarik untuk kita coba amati pergerakan dari saham SEM. Untuk saham RSGK belum bisa saya analisa karena grafiknya belum terbentuk. Jadi memang baru ada mungkin 2-3 candle sehingga belum ada indikator yang bisa kita analisa. Dari grafik ini bisa kita lihat SEM saat ini masih bergerak sideways. Dan hari Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 545. Jadi bisa kita lihat SEM walaupun hari Jumat kemarin bergerak naik, dia masih berada di antara garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 575, sedangkan garis EMA 150 di harga 480. Dan masih ada satu support psikologis di harga 500. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 1% ini masih disertai sedikit distribusi. Sedangkan asing terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat melihat SEM dalam 1 minggu ke depan masih ada potensi untuk bergerak sideways. Dan masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di EMA 50. Jadi masih ada potensi untuk naik menuju harga 580 sampai harga 600. Tapi untuk teman-teman yang baru mau entry, karena saat ini di tengah-tengah support dan resisten, sebenarnya masih bisa ikutan entry apabila Senin depan masih melanjutkan kenaikan, tapi resiko akan lebih besar karena teman-teman beli di sekitar resistennya. Apabila ternyata gagal break dari resisten, masih ada potensi SEM untuk balik kembali turun menuju garis EMA 150. Jadi untuk lebih amannya apabila teman-teman mau entry, sebaiknya tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 sampai harga 500. Jadi tunggu di range harga 480 sampai harga 500. Atau tunggu SEM terkonfirmasi break dari garis EMA 50 baru teman-teman entry. Karena apabila terkonfirmasi break, teman-teman buy on breakout, ada potensi SEM untuk lanjut naik menuju resisten di harga 700. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Harum. Saham Harum pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 4% lebih ke harga 5.275. Bisa kita lihat di grafik, kenaikan hari Jumat kemarin membuat Harum sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi sebelumnya Harum bergerak sideways dan berada dekat dengan garis EMA 150 yang merupakan support kuatnya. Untuk garis EMA 150 bisa kita lihat berada di sekitar harga 4.875. Sedangkan garis EMA 50 di harga 5.125. Jadi saat ini Harum sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi secara tren akan mulai bergerak uptrend kembali. Dengan resisten kuat berikutnya di harga 5.600. Untuk garis MACD bisa kita lihat sebelumnya juga bergerak turun, saat ini mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 4% ini masih disertai akumulasi. Dan asing pun 1 minggu terakhir ini mulai masuk kembali membeli saham Harum.
Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman sudah berhasil membeli di harga 5.000 ke bawah, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi selama masih bertahan di atas harga 5.000 atau di garis EMA 150, hold saja saham ini. Sedangkan untuk teman-teman yang kemarin belum sempat membeli saham Harum, sebaiknya tunggu kembali di sekitar garis EMA 50. Jadi daripada memaksa untuk membeli saham sudah naik lumayan tinggi, sebaiknya tunggu dia terkena pullback dan rebound kembali, baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Atau teman-teman memang hari Senin depan mau langsung entry apabila Harum melanjutkan kenaikan, sebenarnya masih bisa, tapi teman-teman harus lebih disiplin. Jadi memang masih ada potensi untuk lanjut naik menuju harga 5.450 sampai 5.500. Tapi ingat, karena sudah naik lumayan tinggi 1 minggu terakhir ini, ada potensi Harum untuk terkena profit taking sementara. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Asri. Saham Asri hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 172. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini Asri masih bergerak sideways. Jadi belum bergerak uptrend seperti saham BSDE. Untuk saham Asri jika kita lihat, dalam 1 minggu terakhir ini masih kesulitan untuk naik menembus garis EMA 150. Yang saat ini berada tepat di harga 180. Bisa kita lihat beberapa kali menyentuh harga 180, gagal break dan mulai bergerak turun kembali. Sedangkan untuk supportnya saat ini di garis EMA 50 di sekitar harga 167. Jadi untuk saat ini apabila teman-teman sudah berhasil membeli saham Asri di bawah garis EMA 50, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Dan dari data broker summary jika kita lihat, pada pedagang hari Jumat kemarin masih terlihat adanya sedikit akumulasi. Dan asing juga terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Asri masih ada potensi untuk naik mengetas harga 180 minggu depan. Tapi ingat, selama masih gagal break, Asri masih akan bergerak sideways dan masih ada potensi untuk turun kembali mengetas garis EMA 50. Jadi apabila kondisi seperti ini, sebaiknya swing trade saja, atau apabila memang mau hold selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham Mandiri. Saham Mandiri hari Jumat kemarin ditutup turun 2% lebih ke harga 6.200. Jika kita lihat di grafik, 1 minggu terakhir ini saham Mandiri sudah berhasil naik di atas garis EMA 150. Jadi saat ini garis EMA 150 sudah berubah menjadi support. Bisa kita lihat sebelumnya saham Mandiri beberapa kali berusaha untuk naik di atas garis EMA 150 dan selalu gagal break. Sehingga sempat turun mendekati harga 5.800. Tapi dalam 1 minggu terakhir ini, saham Mandiri berhasil break dari garis EMA 150 dan terus bergerak naik. Jadi memang setelah berhasil break dari garis EMA 150, untuk tren jangka pendek, Mandiri akan mulai bergerak uptrend. Tapi jika kita lihat, saat naik mendekati harga 6.300, Mandiri masih gagal break, sehingga mulai bergerak turun. Apalagi hari Rabu dan Kamis kemarin, sempat terbentuk shadow ke bawah yang menyentuh harga 6.125. Untuk support di EMA 150 saat ini berada di harga 6.075. Dan untuk garis MACD sebelumnya mulai bergerak naik, saat ini mulai bergerak sideways kembali. Bisa kita lihat pada penurunan 2% ini masih terlihat adanya akumulasi. Sedangkan asing 2 hari terakhir ini terlihat melakukan distribusi. Untuk saham-saham perbankan yang market cap besar, saya selalu menyarankan untuk fokus lihatin pergerakan asing. Bisa teman-teman lihat, pada saat Mandiri mulai bergerak naik 1 minggu terakhir ini, asing mulai terlihat masuk melakukan akumulasi kembali. Setelah sebelumnya, teman-teman bisa lihat, asing terus melakukan distribusi. Jadi pada saat asing melakukan distribusi, Mandiri cenderung bergerak turun. Tapi pada saat asing mulai masuk, Mandiri mulai bergerak naik kembali. Tapi 2 hari terakhir ini kita sudah harus hati-hati karena asing sudah mulai keluar dari saham Mandiri. Dan hari Jumat kemarin sudah terbentuk candle merah. Jadi dari data yang kita dapat, walaupun secara broker summary masih ada akumulasi, tapi asing sudah mulai keluar. Jadi untuk teman-teman sudah mempunyai saham Mandiri, apalagi yang membeli di sekitar harga 6.200 ke atas, harus hati-hati dan lihatin pergerakan asing. Apabila minggu depan asing masih terus keluar dari saham Mandiri ini, ada potensi Mandiri untuk
turun kembali menuju harga 6.100 sampai ke garis EMA 150 atau di harga 6.075. Jadi apabila teman-teman memang mau hold, masih bisa hold terus selama masih berada di atas garis EMA 50 yang saat ini berada tepat di harga 6.000. Sedangkan untuk teman-teman yang mau membeli saham mandiri karena saat ini terlihat mulai gagal break dari resisten harga 6.300, sebaiknya tunggu kembali di sekitar range harga 6.075 sampai 6.100 untuk entry kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.